Tapi berarti setelah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, Ya, masih sering mungkin berdiskusi? masih. Saya menghormati beliau menghormati saya, jadi indahlah. Dan falsafah saya Mbak Retno, di Indonesia hanya ada satu matahari, Pak Prabowo. Tidak boleh ada matahari kembar. I respect for him, beliau juga tetap hormat kepada saya, jadi tetap indah persahabatan kami berdua. Apa Pak pesan Bapak untuk Pak Prabowo saat ini? Iya. Sebagai presiden ke-8 dengan segala tantangannya gitu Pak. I trust him, bisa memimpin negeri ini. Memang persoalan selalu ada, kompleks, ekonomi sekarang seperti ini, fiskal kita dan sebagainya. Pak Prabowo juga tahu, maka I'm hoping beliau bisa menetapkan kebijakan yang tepat, keputusan yang juga tepat, sehingga apapun masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, pemerintahan Pak Prabowo bisa mengatasinya dan memajukan kita semua. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tiba-tiba berbicara soal bahayanya keberadaan matahari kembar dalam sebuah organisasi, apalagi negara. Entah kepada siapa ucapan itu diperuntukkan, yang jelas SBY menekankan keberadaan matahari kembar hanya membuat situasi kacau. Hal itu disampaikan SBY saat berpidato dalam acara syukuran hari ulang tahun ke-23 Partai Demokrat Senin kemarin. Mulanya SBY menyinggung soal dirinya yang tak pernah berkunjung ke kantor DPP Demokrat saat dirinya tak lagi memimpin partai. Hal tersebut menjadi bukti kalau ia memang tak lagi mengurus detail terkait urusan partai. SBY lantas berbicara tentang sistem tata surya untuk menganalogikan ke dalam partai yang seharusnya hanya memiliki satu pimpinan. SBY menuturkan akan kacau jika dalam sebuah parpol ada dua matahari. Ada falsafah yang bagus, belajar dari tata surya, apa yang ada di alam semesta. Di alam ini hanya ada satu matahari, tidak ada lagi. Sama dengan Partai Demokrat yang kita cintai, hanya ada satu matahari, yaitu Ketua Umum kita. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak, bisa dibayangkan. Makin panas karena matahari sudah panas. Mungkin dia bangun kesiangan ya, sehingga tiba-tiba menuduh PDI Perjuangan mau bisa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu urusan beliau-beliau, kita nggak ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka. Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya. Kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun nggak bisa memisahkan gitu. Jadi ya silakan aja, tapi mohon Bung Zazuli nggak usah urusin orang lain, urus aja partai sendiri gitu. Artinya PDIP melihat ada kepentingan PKB juga dalam ini. Iya, dia bangun kesiangan kalau menurut saya, tiba-tiba ngelindur ngomong kita mau memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau mereka punya kepentingan akan terus menyatu. Begitu kepentingan berbeda pasti akan memisah sendiri, nggak ada urusannya dengan kita. Jadi salah kaprah bahwa Zazuli bilang itu PDIP mau memisahkan Jokowi dengan Prabowo. Ya Zazuli, ya Jazilul, siapa lah dia, namanya aja susah apalagi omongannya. Artinya selama ini hubungan antara Prabowo dan Jokowi itu berdasarkan kepentingan. Lah, di politik ada berdasarkan belas kasihan kan nggak ada ya. Pasti kan politik itu soal kepentingan. Di samping itu politik biasa. Politik yang adiluhur itu kan berdasarkan moral dan keberpihakan. Tapi kalau mau melihat soal ini kan soal politik. Ya, jadi kalaupun ada yang memisah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, ya di antara mereka berdua tidak akan ada orang lain. Kalau tadi yang tanggapan soal Pak SBY bilang jangan ada pesan ya. Ya matahari memang cuma satu, kalau dua bisa terbakar ini bumi. Ya itu kan natural. Ya jadi bahwa jangan sampai ada matahari kembar, iya. Kalau ada dua matahari kiamat. Itu secara alam semesta ya. Secara politik nggak tahu lah, tanya Pak SBY lah pengalamannya. Tapi merujuk soal yang tadi nggak sih? Yang mana? Yang kedekatan. Prabowo dan juga Pak Jokowi. Kalau saya menganggap dan berharap kita hanya punya satu matahari. Cuma ada bulan yang pengen jadi matahari, itu kan biasa lah. Apalagi kalau belum bisa memisah antara posisi dulu dan sekarang. Itu aja sih kalau saya. Siapa? Ada deh. Ya siapa yang muncul 3 kali kayak makan obat sehari di depan media ya.
Oke, kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana telah kita mendengarkan dan melihat sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian, Pak SBY menyampaikan bahwa tidak boleh ada matahari kembar di atas negeri ini. Tentu saja hal-hal yang seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana kita bisa menilai perjalanan politik di atas negeri tercinta ini. Dalam sebuah wawancara khusus oleh sebuah stasiun televisi swasta kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY memberikan pernyataan bahwa dirinya dan Prabowo tetap berhubungan dengan baik. Bukan hanya kemarin saat Pilpres, tapi juga sebagai sahabat sering bertemu untuk mendiskusikan banyak hal tentang negeri tercinta ini. SBY menegaskan pada prinsipnya dirinya sangat menghormati posisi Prabowo sebagai presiden saat ini. Hal inilah yang patut kita angkat jempol kepada Pak SBY, di mana dirinya sangat menghormati posisi Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia saat ini. Namun pada intinya, SBY menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan di Indonesia. Di Indonesia hanya ada satu matahari, yaitu Pak Prabowo. Tak boleh ada lagi matahari kembar. Soalnya, bumi punya satu matahari saja sudah panas. Bagaimana kira-kira kondisi bumi ini bila mempunyai dua matahari? Bumi ini akan hangus sehangus-hangusnya. Demikian juga dalam berorganisasi. Hanya ada satu matahari adalah mereka yang dipilih dan dipercaya menjadi pucuk pimpinan. Dan ini bukan hanya berlaku pada organisasi. Hal ini juga berlaku bagi kita yang hidup berbangsa dan bernegara. Akan kacau sebuah bangsa atau organisasi politik bila mempunyai dua matahari. Fenomena ini semakin relevan ketika menyoroti hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, di mana intensitasnya semakin sering dan penuh keharmonisan kemesraan. Hubungan yang seperti ini membuat berbagai macam spekulasi narasi di tengah-tengah masyarakat. Apakah hanya sekedar hubungan pribadi atau lebih jauh daripada itu? Kalau kita lihat di beberapa pemberitaan, sejak Prabowo dilantik sebagai Presiden RI pada Oktober 2024, Prabowo Subianto telah menunjukkan intensitas interaksi yang cukup signifikan dengan mantan Presiden Joko Widodo. Ada 3 kali pertemuan dari beberapa pemberitaan, di antaranya di Solo, di Jakarta, dan dalam sebuah resepsi pernikahan. Dan hal ini mencerminkan sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan personal. Hubungan ini mengandung dimensi politik simbolik yang mengindikasikan kelanjutan pengaruh Jokowi. Pertemuan pertama berlangsung di kediaman Joko Widodo di Solo, diikuti dengan santapan bersama di sebuah angkringan sederhana. Dalam konteks budaya Indonesia, kunjungan Prabowo ini membuat simbol penghormatan kepada Joko Widodo sebagai pemimpin terdahulu yang telah mengakhiri masa jabatannya. Namun di sisi lain, pertemuan ini juga dapat dilihat sebagai bentuk ritual politik yang mencoba menutupi friksi atau potensi konflik kepentingan sebagai langkah Prabowo untuk memperkuat posisinya melalui dukungan moral mantan presiden tersebut. Pertemuan kedua terjadi di Kartanegara, Jakarta. Pertemuan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menonjolkan kehangatan hubungan antara kedua tokoh ini. Tetapi dalam konteks politik pemerintah, narasi ini memunculkan beberapa pertanyaan. Apakah murni hanya hubungan personal saja, atau ada agenda strategis yang dibahas di balik layar? Pertemuan ketiga ini berlangsung dalam suasana resepsi pernikahan yang memberikan kesan politik yang lebih merakyat. Karena kehadiran kedua tokoh politik tersebut dalam momen publik tidak terlepas dari perhatian dan penilaian dari berbagai kalangan masyarakat maupun kalangan para politisi. Politik simbolik yang seperti ini berfungsi sebagai sarana legitimasi, baik bagi Prabowo untuk menunjukkan pemerintahan barunya, maupun Pak Jokowi untuk mempertahankan relevansi politiknya. Dengan kehadiran Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden RI, merupakan manifestasi nyata dari pengaruh politik Pak Joko Widodo. Ditambah lagi dengan sejumlah menteri yang sebelumnya menjadi kabinet presiden ke-7 itu, boleh dikatakan
Hampir separuh dari kabinet Merah Putih adalah kabinet lanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Nah, struktur inilah yang lebih menunjukkan suatu pola yang menyerupai kesinambungan daripada perombakan total. Nah, fenomena yang seperti inilah yang dinilai oleh banyak kalangan sebagai fenomena matahari kembar, di mana mantan pemimpin tetap memiliki pengaruh signifikan dalam pemerintahan baru. Kalau menurut politisi PDIP mengatakan ada bulan yang ingin menjadi matahari, orang ini seperti minum obat muncul 3 kali sehari. Nah, teman-teman, harapan kita semoga matahari yang satunya cepat terbenam dan matahari yang satunya tetap bersinar untuk menyinari negeri tercinta ini. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat hati rakyat dimanapun Anda berada saat ini, demikianlah kira-kira dari saya, dan jikalau ada tanggapan atau pendapat tentang situasi politik di saat-saat ini, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah ini sebagai diskusi kita bersama lewat channel ini. Demikianlah dari saya, jikalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.